suatu keajaiban yang terjadi, ataukah suatu kebohongan yang dimulai lagi. Dikatakan bahwa mereka hadir pada saat Anies ada di situ di Kota Makassar sejumlah 1 juta orang. Suatu berita yang sangat mengagetkan semua orang. Ternyata hak pilih di kota tersebut adalah berjumlah 1 juta lebih beberapa puluh ribu. Dan semuanya hadir berkumpul bersama dengan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan. Apa 50.000 dengan 1 juta itu sprintnya itu jaraknya itu jauh sekali sobat-sobat semuanya. Opi Dantos. Sebuah kejutan yang kita terima pada malam hari ini, di mana kejutan itu berasal dari seorang capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan yang selama ini bahkan sempat mengatakan jangan sampai predikat politik identitas terus disertakan kepada namanya. Sobat-sobatku semuanya, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hari ini mereka mengadakan pertemuan atau mereka berkunjung tepatnya ke Petamburan, markas dari FPI, kediaman dari Rizik Syihab. Sobat-sobatku semuanya, jelas sudah apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa kemungkinan dia akan menggunakan lagi organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah, yang saat ini memang berganti nama, tetapi settingnya, mindsetnya sepertinya tidak berubah. Kita ingat kemarin baru saja Rizik Syihab mengeluarkan pidatonya yang berapi-api untuk membakar masyarakat Rempang. Dan itulah nanti yang akan terjadi jika Rizik Syihab dan semua kader-kadernya bergabung di dalam Koalisi Perubahan. Walaupun mengatakan sudah menolak atau tidak akan ada keterkaitan, dan bahkan pembicaraan Anies dengan Gus Yusuf beberapa waktu yang lalu, Anies sempat mengatakan bahwa alumni 212, HTI maupun FPI, pentolannya, petingginya saat ini sedang disuruh tidur oleh kubu sebelah, kubu dari Prabowo Subianto. Sobat-sobatku semuanya, apa yang kita dapatkan dari yang dibicarakan oleh Anies? Ternyata memang itulah yang selalu kita dapatkan dari seorang yang bernama Anies Baswedan. Apa yang dia katakan selalu berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tahun 2017 saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, apa yang dia janjikan kepada rakyat sampai dengan dia turun pada tahun 2022, ternyata janji tinggal janji. Rakyat tidak mendapatkan apa yang dia janjikan dengan menggebu-gebu pada saat dia berkampanye untuk memenangkan pemilihan gubernur tahun 2017. Menolak reklamasi. Ternyata berikutnya dia bukan menolak, bahkan dia mengingkari, mengatakan dia tidak pernah berbicara menolak reklamasi. OKOC tidak pernah terwujud. DP 0% juga tidak terwujud. Yang didapatkan oleh masyarakat Jakarta adalah sumur-sumur resapan di tengah jalan, dan memang itu adalah sebuah kenang-kenangan yang diterima oleh rakyat Jakarta, di mana 58% memilih Anies Baswedan pada waktu pemilihan gubernur. Kehadiran Anies dengan Muhaimin Iskandar memang bukan dalam rangka membicarakan capres dan pencapresan atau pemilihan presiden nantinya. Mereka berkunjung ke sana karena ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Rizik Syihab yang pada hari ini sedang melaksanakan pernikahan anaknya. Juga mereka berkunjung ke sana di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sobat-sobatku semuanya, tetapi ini menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Dan satu hal yang kita bingungkan selama ini,
Apakah betul, apakah bisa PKB bergabung dengan Anies Baswedan yang merupakan yang pada waktu yang lalu didukung oleh kelompok yang berseberangan dengan PKB yang notabene anggota PKB hampir 100% adalah orang-orang NU. Ternyata itu semua ditepis pada hari ini dan Anies dan Muhaimin membuktikan bahwa PKB dalam tanda kutip dengan kehadiran Muhaimin dan Anies Baswedan ke kediaman Rizik Syihab merupakan sebuah tanda bahwa kolaborasi di antara organisasi ini akan berlanjut. Dan semoga harapan kita semua PKB yang dikomandani oleh Muhaimin Iskandar mampu merubah dan membawa perbaikan sesuai dengan slogan dari koalisinya, yaitu perubahan. Harapan kita semua PKB mampu merubah organisasi yang tadinya begitu frontal, organisasi yang tadinya radikal, organisasi yang tadinya seolah-olah selalu bertentangan dengan kebijakan pemerintah Joko Widodo. Mereka mampu dirubah untuk menjadi sebuah organisasi yang baik, santun dan sopan dan beretika di dalam hubungan kita sebagai sesama masyarakat, menjadi organisasi yang penuh dengan toleransi dan kasih sayang kepada sesama. Walaupun kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan, dan berbeda suku. Satu hal lagi yang perlu kita cermati, yaitu pada waktu Anies berada di Sulawesi kemarin, dikatakan bahwa mereka hadir pada saat Anies ada di situ, di kota Makassar, sejumlah 1 juta orang. Sebuah berita yang sangat menggembirakan koalisi perubahan. Suatu berita yang sangat mengagetkan semua orang. Kenapa kaget? Karena ternyata hak pilih di kota tersebut adalah berjumlah 1 juta lebih beberapa puluh ribu. Nah, kalau yang hadir 1 juta, otomatis kota itu kosong melompong di rumah-rumahnya. Banyak ditinggal oleh warga dan semuanya hadir berkumpul bersama dengan capres dan cawapres dari koalisi perubahan. Apakah itu mungkin, sobat-sobatku semuanya? Suatu keajaiban yang terjadi ataukah suatu kebohongan yang dimulai lagi oleh sang capres ini? Dan beberapa waktu kemudian pihak kepolisian mengumumkan bahwa mungkin sekitar 50 ribuan yang hadir. Sobat-sobatku semuanya, 50 ribu dengan 1 juta itu splitnya itu jaraknya itu jauh sekali, sobat-sobatku semuanya. Jadi kalau mau membesarkan sebuah angka tuh ya 50 jadi 55 atau 50 jadi 60 masih oke lah, masih bisa diterima. Atau mungkin ya 100 ribu lah, mungkin masih bisa diterima walaupun juga sudah ada tanda tanya. Lah ini kok 1 juta melawan dengan netizen, melawan dengan masyarakat yang sudah melek teknologi, yang hampir semuanya memiliki handphone yang bisa diulik Google-nya, bisa dilihat berita-berita di kota setempat, bisa dilihat data di kota setempat, sehingga pada akhirnya muncullah kesimpulan bahwa Anies ternyata salah dalam mengatakannya. Mungkin dia bermaksud 50 ribu sampai dengan 100 ribu, tapi keseleo lidah menjadi 1 juta. Sobat-sobatku semuanya, jangan lupa, pemilu 2024 nanti, pilihlah presiden yang betul-betul akan memajukan republik ini. Pilih presiden yang tidak pernah terlibat organisasi radikal dan intoleransi. Dan pilihlah presiden yang jauh dari kategori pernah tersangkut sebuah perkara pidana. Sobat-sobatku semuanya, mari kita wujudkan pemilu 2024 dengan lebih sejuk. Kita wujudkan pemilu yang bersahabat, kita wujudkan pemilu yang jauh dari keributan dan pertengkaran dan permusuhan. Salam Opidantos.